Keras kepala. Benar-benar keras kepala. Ibaratnya benda padat, Hiro lebih keras daripada besi. Jika sudah begini, Handaru dan Marsyanda juga tidak punya pilihan lain selain merestui mereka. Jika tidak, sudah pasti mereka akan melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Tahu-tahu Sonia hamil dan brojol kan tidak lucu. Jadi, ya sudah papa dan mama restui, ucap Handaru yang seketika membuat mata Hiro berbinar. Begitu juga Sonia yang tersenyum, tapi Sonia agak takut orang tuanya berpandangan negatif pada mereka. Papa sudah berucap dan aku harap papa tidak menarik kata-kata papa. Papa belum selesai bicara. Bisa kamu dengarkan papa dulu. Bicara apa lagi, Pa? Papa sudah memberikan restu. Hiro, tenang dulu, Marsyanda menenangkan putranya. Marsyanda seperti melihat bocah remaja puber yang baru jatuh cinta. Cinta yang menggebu-gebu, cinta gila, cinta tak tahu aturan dan ugal-ugalan. Begitulah sekarang Marsyanda mendefinisikan cinta putranya. Lucu dan menggemaskan, tapi juga menakutkan dan mengkhawatirkan. Orang yang sudah jatuh cinta seperti Hiro, bisa melakukan apapun. Tapi Marsyanda bersyukur, selama ini Hiro masih bisa menahan diri saat dia belum tahu Sonia bukan adik kandungnya. Kamu ini, Handaru menggeleng-gelengkan kepala, menikah secara agama dulu. Setelah 1 atau 2 tahun baru umumkan pernikahan kalian. Kalau sudah sah di mata agama kalian bebas menyalurkan apa yang kalian pendam selama bertahun-tahun. Hiro merasa papanya sedang menyindirnya. Tapi ya terserah. Karena memang begitu kenyataannya. Hiro tidak tahan untuk tidak menyentuh Sonia. Rasanya benar-benar di ujung tanduk. Tapi cinta Hiro bukan hanya sekadar hasrat. Jika Hiro mencintai Sonia hanya karena nafsu, mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu Hiro memperkawini Sonia. Tapi nyatanya Hiro bisa menahan sampai sekarang. Hiro ingin cepat-cepat menikah karena ingin menyatukan cinta mereka dalam ikatan yang lebih kuat dan suci. Hiro selalu yakin, ikatan pernikahan adalah ikatan yang paling kuat di dunia ini. Contohnya saja Sagara dan Nadira, meskipun mereka sudah terpisah selama bertahun-tahun, mereka bersatu lagi karena ikatan pernikahan mereka. Dan untuk seks, itu bukan prioritas utama Hiro. Yang penting dia dan Sonia bisa menikah dulu. Oke, Hiro sedikit berbohong. Sebenarnya seks tetap utama. Gimana? Setuju kan? Tanya Handaru untuk memastikan. Iya, Pa. Tahan. Papa urus semuanya dalam 1 bulan. 1 bulan. Hiro melotot lebar, aku tidak mau. Aku urus sendiri saja. Dalam 1 minggu aku dan Sonia akan menikah secara agama. Hiro tiba-tiba berdiri dan menggenggam tangan Sonia. Permisi, Ma, Pa. Hiro. Papa belum selesai bicara. Kak, Sonia berusaha menahan Hiro tapi Hiro mempercepat jalannya sampai keluar dari ruang keluarga. Ais anak itu, Handaru melepas sepatu ingin melempar pada putranya. Pa, Marsyanda mengusap lengan suaminya untuk menenangkan. Dulu kamu ngidam apa sih, bisa punya anak kayak gitu? Kayaknya kamu dulu ngidam makan batu deh, karena itu kepala Hiro keras banget kayak batu. Marsyanda menahan senyum melihat suaminya ngomel-ngomel. Tapi sikap Hiro memang sedikit kurang ajar dan sangat keras kepala. Sebenarnya Hiro bukan anak yang nakal dan kurang ajar. Dia anak yang kalem, patuh, tidak banyak omong. Tapi kalau sudah punya keinginan ya beginilah. Sikapnya berubah jadi 180 derajat. Usia Hiro sudah 36 tahun, Pa. Tidak muda lagi. Wajar Hiro ingin segera menikah. Ya tapi lihat-lihat dong, Ma. Dengan siapa dia menikah? Dengan gadis yang sudah menjadi adiknya selama bertahun-tahun. Sudahlah, kepala Papa pusing. Papa nggak mau bahas Hiro lagi. Kita bahas tentang Nadira aja. Marsyanda mengangguk dan mereka membahas tentang Nadira. Kak Hiro, berhenti dulu, Kak. Hiro menghentikan langkahnya. Kenapa? Aku ingin sendiri dulu.
Sendiri bagaimana? Aku ingin punya waktu untuk diriku sendiri. Aku. Semua ini. Suara Sonia bergetar. Iya kakak mengerti, Hiro menarik gadisnya dalam pelukan. Kejadian demi kejadian belakangan ini pasti sangat berat untuk Sonia. Tapi Hiro tidak bertanya bagaimana perasaannya. Hiro juga tidak memberikan ruang Sonia untuk mengekspresikan perasaannya. Hiro terus memaksakan kehendaknya, melakukan apapun sesuka hatinya, bahkan merencanakan pernikahan mereka tanpa bertanya dulu pada Sonia. Hiro tahu dia egois tapi dia hanya tidak ingin kehilangan Sonia. Maafkan kakak. Kenapa kakak minta maaf? Kakak terlalu egois. Sonia melepas pelukan. Kita bicara nanti ya, Kak. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan juga. Tapi untuk sekarang aku ingin sendiri dulu. Kepalaku penuh sekali. Tapi kamu akan baik-baik saja kan? Sonia tersenyum. Kakak tidak berpikir aku akan melakukan hal-hal aneh seperti bunuh diri kan? Tenang saja, aku tidak akan melakukan itu. Tidak akan pernah. Hiro lega mendengar itu. Ya sudah kalau kamu sudah merasa lega. Telepon kakak. Kakak akan ke kantor untuk mengurus pekerjaan. Iya, Kak. Pelukan sekali lagi. Boleh. Sonia tersenyum dan merentangkan tangan. Hiro langsung menghamburkan diri memeluk kekasih cantiknya dan mengangkat sedikit tubuh Sonia. Sonia memekik kecil karena terkejut. Jahil, Sonia menonjok lengan kakaknya lalu berlari menaiki tangga menuju ke kamarnya. Sambil berlari, Sonia melambaikan tangan. Senyumnya merekah. Berharap dengan senyuman ini, Hiro tidak mengkhawatirkan kondisinya. Setibanya di kamar, setelah menutup pintu dan suasana hening menyelimuti. Air mata Sonia jatuh dan tubuhnya meluruh di dekat pintu. Tangisnya pecah. Namun dia menahan isak, menyumpal mulutnya dengan punggung tangan. Sonia ingin menangis. Tapi tidak boleh ada yang mendengar tangisannya. Mama, Papa. Sonia kini telah kehilangan Mama Marshanda dan Papa Handaru, sedangkan Sonia sendiri tidak tahu di mana keberadaan orang tua kandungnya yang asli. Tanpa orang lain tahu, setelah Jessica memberitahu dia bukan putri kandung keluarga ini, Sonia terus bertanya pada Jessica keberadaan orang tua kandungnya. Tapi Jessica selalu bilang tidak tahu. Akhirnya, Sonia mencari tahu sendiri. Dia mencari informasi rumah sakit tempatnya dilahirkan, sampai pada suster dan dokter yang membantu Mama Marshanda lahiran dulu. Tapi rata-rata mereka sudah tidak bekerja di rumah sakit itu lagi. Sonia sudah berhasil menemukan satu dokter. Tapi beliau lupa pernah membantu Mama Marshanda melahirkan saking banyaknya pasiennya. Akhirnya Sonia pasrah. Entah bagaimana takdirnya ke depannya nanti, Sonia hanya berharap tidak terpisah dari Hiro. Saat ini, satu-satunya harapan Sonia hanya Hiro. Pagi hari. Pagi ini Nadira, Sagara dan Samudra ke rumah Marshanda dan Handaru. Sekaligus menjadi momen perdana Nadira datang ke rumah orang tua kandungnya. Selamat datang ke rumah, sayang, sambut Marshanda. Beliau masih belum bisa berjalan dan duduk di kursi roda. Namun tidak menyurutkan semangatnya untuk menyambut kedatangan Nadira dengan membentangkan sebuah poster bertuliskan, "Selamat datang putriku." Di sana juga ada Hiro, Sonia dan beberapa pembantu. Aku tidak disambut. Samudra menunjuk dirinya sendiri. Ada sambutan juga dong, sayang. Selamat datang cucuku, Handaru tersenyum lebar sambil merentangkan tulisan di depan dadanya, "Selamat datang Samudra, cucuku tersayang." Samudra terkikik padahal tadi cuma bercanda. Aku enggak nih. Aku juga keluarga baru kalian loh, Sagara tampak protes tidak mendapat sambutan. Welcome home adik ipar, Hiro menyambutnya dengan senyuman lebar, semoga kita bisa akur. Sekarang kamu bisa memanggilku kakak ipar. Mendadak bulu kuduk Sagara merinding. Hiro yang jarang senyum tiba-tiba senyum selebar itu. Mencurigakan. Ayo sini sama Grandpa, Handaru mencoba mendekati cucunya.
Sejak tadi Samudra ada di gendongan Nadira. Padahal dia sudah tidak kecil lagi, tapi masih suka digendong. Tapi jangan dicium-cium. Tidak. Grandpa tidak akan cium Samudra. Pasti Opa Prayoga ya yang suka cium-cium kamu sampai kamu trauma dicium. Grandpa tidak seperti opa kamu. Grandpa sangat lemah lembut dan baik hati. Ternyata papa mertuanya sama saja dengan papanya. Dahlah, tinggal menunggu waktu saja mereka berdua akan mengamuk, memperebutkan Samudra. Sagara terkekeh hanya membayangkan para orang tua ini bertengkar demi Samudra. Mereka mengobrol dan banyak berbincang di ruang tengah. Lalu Handaru dan Marsyanda mengajak Nadira dan Sagara berkeliling rumah ini. Sedangkan Samudra bermain dengan Hiro dan Sonia. Sebenarnya Handaru dan Marsyanda hanya ingin bertiga bersama Nadira. Tapi Nadira masih canggung. Sehingga dia mengajak suaminya. Sagara selalu bisa membaca ekspresinya. Dia langsung mengambil alih pembicaraan saat Nadira bingung harus menjawab apa. Sekarang mereka ada di lantai 2. Nadira mendorong kursi roda mamanya, sedangkan papanya berjalan di sampingnya. Ini foto keluarga, ucap Marsyanda sambil menatap foto keluarga yang tercetak besar di dinding. Nanti kita foto keluarga ulang, lanjut Handaru. Nadira memperhatikan foto itu. Foto diambil dengan posisi Sonia dan Marsyanda duduk di kursi sedangkan Handaru dan Hiro duduk di belakang mereka. Dari foto ini Nadira bisa merasakan aura kebahagiaan mereka yang terpancar. Mereka sangat bahagia sebelum Nadira kemari. Apa setelah Nadira pulang, mereka akan tetap bahagia, lebih bahagia atau justru tidak bahagia? Dan Sonia, dia pasti merasa tersisih. Dia gadis yang baik, Nadira bisa merasakan itu. Keluarga ini pasti segalanya untuknya. Lalu tiba-tiba dia kehilangan begitu saja. Nadira tidak bisa membayangkan betapa sedihnya hati Sonia sekarang. Apa yang kamu pikirkan, nak? Handaru menepuk lembut lengan putrinya. Aku tidak apa-apa kalau foto keluarga ini tidak diganti, ma, pa. Di sini semua orang terlihat bahagia. Rasanya sayang sekali kalau diganti. Sayang, kita akan berfoto lagi berlima. Mama, papa, kamu, Hiro dan Sonia. Di foto nanti kita juga akan terlihat bahagia. Kamu memikirkan Sonia ya, tenang saja, nak. Sampai kapanpun Sonia akan tetap jadi putri kami, ucap Marsyanda sambil mengusap punggung tangan Nadira yang memegang gagang kursi roda. Nadira lega mendengar itu. Jadi, mau kan, foto keluarga? Iya, ma, pa. Senyuman Marsyanda dan Handaru merekah. Tak sabar menanti hari itu, mereka akan berkumpul dan foto keluarga. Mereka lanjut berjalan lagi menuju ke sebuah kamar. Kemarin mama dan papa sudah menyiapkan kamar ini untuk kamu, untuk kalian berdua maksudnya, Marsyanda tersenyum tak enak pada Sagara. Mendadak Marsyanda lupa putrinya sudah menikah. Wah, bagus sekali. Kamu suka? Tanya Handaru. Suka, pa, suka sekali. Handaru terdiam dengan mata berkaca-kaca. Dia membayangkan saat Nadira kecil. Pasti putrinya sangat lucu dan menggemaskan saat loncat-loncat kecil dan senang karena mendapatkan kamar baru. Terima kasih, Nadira agak menunduk dan memeluk mamanya. Begitu juga Marsyanda yang membalas pelukan putrinya tak kalah erat. Handaru juga mengusap rambut putrinya. Sagara yang berdiri di ambang pintu, mengulas senyum. Ikut bahagia melihat kebahagiaan istrinya. Sepertinya aku tidak dibutuhkan lagi. Nadira sudah tidak merasa canggung lagi, gumamnya. Perlahan tanpa sepengetahuan mereka, Sagara melangkah mundur. Sepertinya mereka butuh waktu untuk mengobrol dan mengenal masing-masing. Dan Sagara tidak dibutuhkan di sana. Jadi, lebih baik Sagara menyusul Samudra yang tadi bermain dengan Hiro dan Sonia. Namun setibanya di ruang tengah, Sagara justru dibuat jengkelnya. Dedi, Puan, dua pembantu yang sedang bermain dengan Samudra menunduk kecil, memberikan salam pada Sagara.
Dedi ayo main. Samudra mendekat dan memeluk kakinya. Di mana Uncle Hiro sama Onti Sonia? Tidak tahu. Katanya mau pergi sebentar. Tapi sudah lama mereka tidak kembali juga. Tapi aku tidak apa-apa. Aku main sama mereka. Samudra menunjuk pada dua art di sana. Sialan. Sagara mengumpat dalam hati. Dititipin malah ditinggal pergi. Awas saja. Samudra main dulu sama mereka ya. Dedi mau cari Uncle Hiro sama Onti Sonia, nanti kita berempat main bersama. Oke, tapi jangan lama-lama ya Dedi. Iya. Setelah mengusap rambut putranya dan meminta dua art itu untuk menjaga Samudra, Sagara bergegas pergi. Langkahnya cepat dan geram ke arah yang Samudra tunjukkan tadi. Begitu sampai samping rumah, Sagara menyusuri lorong. Sesampainya di belokan, Sagara langsung berhenti saat mata tajamnya tanpa sengaja menangkap Hiro dan Sonia sedang ciuman. Sagara mendelikkan mata saat Hiro memepetkan tubuh Sonia ke tembok. Menekan tubuh mereka sampai tidak berjarak dengan bibir terus melumwat bibir Sonia. Seolah tak puas, Hiro mengangkat tubuh Sonia dan meletakkan tangannya di bawah paha Sonia. Lalu mengarahkan kaki Sonia agar melingkar di pinggangnya. Wajah Sonia tampak merah padam dengan tangan mencengkeram rambut Hiro. What the hell? Sagara ternganga untuk beberapa saat. Si bangsat emang beneran bangsat ternyata. Sagara berdeci dan pergi dari sana. Namun tidak benar-benar pergi. Berapa lama saat Hiro lewat tiba-tiba. Woi. Hiro terlonjak dan nyaris melayangkan pukulan pada Sagara karena tiba-tiba muncul di depannya. Apa sih lo? Lo yang apa sih? Hiro berdecak. Gila lo. Gue udah lihat tadi. Sagara menajamkan mata. Lihat apa? Lo cium adik lo kan tadi? Ciuman brutal. Sagara agak berbisik agar suaranya tidak didengar siapapun. Kapan gue cium Nadira? Bukan Nadira, tapi Sonia. Dia juga adik lo, setan. Adik dari mana? Jelas-jelas gue dan Sonia bukan saudara kandung. Ya meskipun bukan saudara kandung, tapi selama ini kalian saudara. Lo pasti anggap dia adik kandung lo juga kan? Terus tadi tiba-tiba lo cium dia segila itu. Gue speechless. Atau jangan-jangan benar kata Roger, selama ini lo diam-diam jatuh cinta dengan adik lo sendiri. Iya, gue emang jatuh cinta dengan Sonia sejak bertahun-tahun yang lalu. Tapi berhubung dia adik kandung gue, ya gue tahan. Gue tahu batasan. Gue simpan perasaan gue dan gak pernah cium dia di bibir sebelumnya. Pernah sih, sekali. Dengan santainya Hiro menjelaskan sementara Sagara yang berapi-api. Kenapa sih? Santai aja kali. Gue dan Sonia bukan saudara kandung. Iya, tapi... Emangnya dulu Sonia nggak menyusui ASI Mama Marshanda? Kalau sampai Sonia menyusui air susu ibu lo, kalian nggak bisa menikah. Baik secara agama maupun hukum. Hiro menghembuskan nafas malas. Gue... nggak peduli. Terkekeh, Hiro berjalan pergi. Dengan geram, Sagara buru-buru mencengkram pundaknya. Please, lo jangan segila ini Hiro. Gue emang gila kan? Gue tonjok juga lo. Cek, iya. Gue dan Sonia bukan sepersusuan. Dia punya ibu ASI sendiri karena dulu ASI Mama nggak keluar. Kalau nggak percaya tanya sendiri sama Mama. Hiro menyentak tangan Sagara dan langsung pergi. Sagara masih ingin menuntut penjelasan. Ya oke, ini urusan pribadi Hiro. Tapi sebagai teman, Sagara tidak bisa membiarkan temannya melakukan hal-hal aneh yang sangat aneh. Wah. Jangan-jangan kalau Nadira dan Sonia nggak ketukar, Hiro bakal jatuh cinta dengan Nadira. Atau karena Hiro tidak punya ikatan batin dengan Sonia karena itu dia bisa jatuh cinta. Karena rasanya mustahil kakak adik kandung bisa jatuh cinta. Ah terserahlah. Yang penting si sialan itu nggak jatuh cinta sama istri gue. Siang hari mereka makan siang bersama di taman samping rumah.
Art sudah memindahkan kursi dan meja di sana lalu menghias sedemikian rupa, sehingga menjadi indah dan nyaman untuk makan siang. Meja berbentuk persegi panjang dengan posisi duduk Handaru di paling ujung. Di sisi kanan ada Marshanda, Sonia dan Hiro. Di sisi kiri ada Samudra, Nadira dan Sagara. Satu persatu menu dikeluarkan dan dijajar rapi di tengah meja. Wah, banyak makanan. Samudra terlihat sangat bersemangat dan tidak sabar ingin makan. Mau yang mana? Grandpa ambilin. Itu sama itu. Handaru mengambilkan lauk yang dipilih cucunya ke atas piring. Jangan banyak-banyak, Grandpa. Nanti aku tidak habis. Oh gitu ya, Handaru tersenyum dan meletakkan kembali lauk itu ke mangkok. Ah, cucunya pintar sekali. Dia tidak suka menghambur-hamburkan makanan. Nadira dan Sagara bisa mendidik putra mereka dengan baik. Ini sudah siap, selamat makan cucu Grandpa. Selamat makan juga, Grandpa. Dan selamat makan juga semuanya. Semua orang gemas dengan Samudra. Rasanya seperti ingin menggigit pipinya, memeluk erat dan menciumi seluruh wajah gemasnya. Keponakan onti gemesin banget sih, ucap Sonia. Sagara memperhatikan Sonia, tepatnya memperhatikan bibirnya yang agak bengkak. Tepat seperti dugaannya. Dicium dan disedot sekencang ciuman Hiro tadi, tidak mungkin tidak bengkak. Mereka pasti sudah terbiasa melakukan itu. Apa tidak takut ketahuan Mama Marshanda dan Papa Handaru? Atau jangan-jangan mereka sudah tahu? Tentu, Marshanda dan Handaru juga diam-diam menyadari perubahan bentuk bibir Sonia. Bahkan Handaru nyaris hilaf menabok mulut Hiro dengan nampan. Padahal sudah dibilang tahan dulu. Tapi si anak nakal itu terus saja nyosor. Jika terus begini, bisa-bisa dalam waktu dekat Handaru mendengar kabar kehamilan Sonia. Enak, sayang, makanannya? Tanya Marshanda. Enak Grandma. Aku suka. Nanti Samudra sering-sering ke sini ya. Grandma masakin makanan enak-enak begini. Oke, Grandma. Handaru dan Marshanda saling melirik dan tersenyum penuh arti. Mereka berhasil menarik perhatian cucu mereka. Siang tadi selesai makan siang di rumah mertuanya, Sagara langsung ke kantor. Baru sekitar jam 6.30 malam Sagara pulang. Mandi, ganti baju lalu makan malam bersama keluarga kecilnya. Hari ini menyenangkan dan tidak ada masalah, menurut Sagara. Tapi entah menurut istrinya, karena Nadira kelihatan beda. Dia agak jutek, terus diam, dan tidak tersenyum sama sekali. Aku salah apa ya kira-kira? Kenapa tiba-tiba kelihatan marah gitu? Sagara memperhatikan Nadira yang tengah mengelap meja makan padahal sudah dibersihkan Bu Emma. Lalu pindah mengelap piring dan sendok. Sendoknya udah kinclong banget, sayang. Udah kamu lap 10 kali. Ayo ke kamar. Kamu seharian kan sibuk, kamu pasti capek. Kita tidur aja. Sagara mendekat dan memeluknya dari belakang. Lepas ih. Apa dia lagi PMS ya? Ah enggak. Tadi Sagara cek di tempat penyimpanan pembalut istrinya masih utuh. Kenapa? Ada apa? Nggak ada apa-apa, Nadira mengambil piring dan mengelap lagi, entah untuk yang keberapa kali. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa jutek gitu? Enggak jutek. Fix, Sagara melakukan kesalahan hari ini. Tapi kesalahan apa? Ah tauklah, Sagara coba bujuk aja deh. Sagara mencoba memeluknya lagi dan agak memaksa mencium bibirnya. Ngapain sih cium-cium, sana cium bibir Sonia aja. Kenapa jadi bahas Sonia? Sagara mengernyitkan alis. Sementara Nadira hanya diam, tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Oh astaga. Sagara baru ingat. Ya ampun ternyata karena itu. Sagara terkekeh. Kamu lihat aku lihatin bibirnya Sonia ya? Diam. Oke diam artinya iya. Sagara mengulum senyum dan memeluk istrinya lagi dari belakang. Iya, aku emang liatin bibirnya Sonia. Tuh kan. Kenapa sih kamu harus liatin dia? Dia adikmu, Hiro. Dia bukan adik kandungku.
Kita tidak ada ikatan darah. Ya, tapi kamu sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Itu yang jadi masalah. Hiro menggelengkan kepala, merasa frustrasi. Aku mencintainya, Sagara. Itu bukan salahku. Jadi kamu mau terus-terusan seperti ini? Apa kamu tidak berpikir tentang konsekuensinya? Aku tidak peduli. Yang aku tahu, aku ingin bersamanya. Sagara menghela napas, berusaha menenangkan diri. Hiro, kamu harus berpikir jernih. Ini bukan hanya tentang perasaanmu, tapi juga tentang keluarga kita. Kalau mereka tahu, apa yang akan terjadi? Apa kamu siap menghadapi semua itu? Hiro terdiam, merenungkan kata-kata Sagara. Aku tidak tahu. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Cinta itu indah, tapi juga bisa menghancurkan. Hiro menatap Sagara, merasakan ketegangan di antara mereka. Aku akan berbicara dengan Sonia. Kita harus jujur satu sama lain. Semoga kamu tahu apa yang kamu lakukan, Sagara berkata pelan, sebelum berbalik dan pergi meninggalkan Hiro sendirian. Di sisi lain, Sonia masih terjebak dalam pikirannya. Dia merasa bingung dan tertekan. Setelah pertemuan dengan Hiro, hatinya berdebar-debar, tetapi ada rasa takut yang menyelimuti. Apakah aku benar-benar siap untuk ini? Pikirnya. Dia mengingat semua momen indah yang mereka lalui bersama, tetapi juga semua keraguan yang muncul. Apa yang akan terjadi jika orang tua kami tahu? Sonia menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran negatif. Aku harus berbicara dengan Hiro. Kita perlu membahas ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan beranjak dari tempat duduknya. Dengan langkah mantap, Sonia menuju ke kamar Hiro, bertekad untuk mencari jawaban. Hiro sedang duduk di tepi tempat tidurnya, ketika pintu diketuk. Dia tahu itu Sonia. Masuk, katanya. Sonia membuka pintu dan melangkah masuk, wajahnya terlihat tegang. Hiro, kita perlu bicara. Ya, aku tahu. Aku juga ingin membicarakan semuanya, jawab Hiro, menatapnya dengan serius. Sonia menghela napas, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa bingung. Apa yang kita lakukan ini benar? Hiro mendekat, mengambil tangan Sonia. Aku mencintaimu, Sonia. Itu yang terpenting. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Apa yang akan mereka katakan? Sonia bertanya, matanya mulai berkaca-kaca. Kita akan menghadapi mereka bersama. Aku tidak akan membiarkan apapun memisahkan kita, kata Hiro dengan tegas. Sonia menatap Hiro, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Tapi aku takut, Hiro. Aku tidak ingin kehilangan keluargaku. Kita tidak akan kehilangan mereka. Kita akan menjelaskan semuanya. Mereka akan mengerti, Hiro berusaha meyakinkannya. Sonia mengangguk perlahan, meskipun keraguan masih ada di benaknya. Baiklah, kita coba. Tapi kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Apapun yang terjadi, kita akan melakukannya bersama, Hiro menjawab, menarik Sonia ke dalam pelukannya. Malam itu, mereka berdua duduk bersama, merencanakan langkah selanjutnya. Meskipun ketidakpastian masih menyelimuti, mereka bertekad untuk menghadapi apapun yang akan datang. Cinta mereka akan diuji, tetapi mereka percaya bahwa bersama, mereka bisa melewati segalanya.